Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari dimanapun Anda berada. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan mengalami kehidupan yang baru. Damai sejahtera, sukacita mengisi hari-harinya setiap hari. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu hidupnya mulai dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Engkau adalah Allah kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau ada dalam hati kami dan jiwa kami. Kami ingin dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Kami juga ingin mempergunakan waktu yang ada ini untuk memuliakan nama Tuhan. Berkatilah firman-Mu pagi ini yang akan kami dengar. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Pergunakanlah waktu dengan baik. Bapak Ibu serta saudara-saudari, waktu ini tidak bisa diulang. Segala sesuatu yang sudah kita lewati tidak bisa diulang lagi. Itulah waktu. Dan waktu itu begitu cepat berlalu. Ada kata-kata yang selalu terngiang-ngiang dalam pikiran kita adalah tentang penyesalan. Penyesalan itu datangnya selalu terlambat. Tidak ada penyesalan di depan, pasti datangnya di akhir. Jangan sampai kita dalam hidup kita ada satu penyesalan karena kita tidak mempergunakan waktu dengan baik. Seorang tokoh bernama Jack Ma, dia adalah orang yang sukses di bidangnya, di bidang bisnis, di bidang internet, dan semua hal yang dia kerjakan. Dia menjadi orang yang sukses. Jack Ma bukan tiba-tiba sukses, tapi dia juga merangkak dari nol. Lalu ada teori yang dia sampaikan, bahwa usia manusia itu dari anak-anak ke remaja. Lalu dari remaja menjadi remaja muda, dari remaja muda menjadi remaja dewasa. Dari remaja dewasa dia menjadi dewasa cukup begitu, usia dewasa. Lalu sesudah selesai kuliah, biasanya anak-anak mencari kerja. Di usia umur 23 sampai 30. Di usia ini Jack Ma menasehati, biarlah anak bekerja ikut perusahaan, bekerja sebagai apapun. Jangan mengejar kedudukan, biarlah dia bekerja. Waktu di usia ini juga, biarlah dia keluar masuk kerja. Pindah perusahaan ini, pindah perusahaan itu, tidak apa-apa karena dia sedang mencari pengalaman. Lalu kalau dia buka usaha, biarlah dia bangkrut. Kalau dia bangkrut, bangkit lagi, bangkrut, bangkit lagi. Inilah usia uji coba untuk mematangkan di bidang mana, skill apa yang dia harus dia asah. Lalu di usia umur 30 sampai 40, jangan lagi pindah-pindah perusahaan. Mantaplah di salah satu perusahaan. Lalu di usia 40 sampai 50 semakin matang. Jangan hanya kerja di perusahaan, tapi berani membuka perusahaan yang baru. Di usia 50, 60 sudah menikmati hasil kerja keras. Sehingga ketika orang usia 50 sampai 60 kerjanya hanya apa? Santai, jalan-jalan, hanya menikmati nonton di bioskop bersama dengan teman-teman, reunian, lalu pergi ke luar negeri, makan, minum, bersama santai menikmati pemandangan, rekreasi, wisata kemanapun. Ini bisa kita alami ketika pergunakan waktu dengan baik. Itu yang Jack Ma nasihati. Lalu Bapak Ibu serta saudara-saudari, nasihat ini ada benarnya juga. Seringkali orang memakai masa muda itu hanya untuk foya-foya, tidak ada tanggung jawab. Lalu masa muda juga, aku masih muda.
Kalau mau ke gereja, rajin ke gereja, tunggulah umurku sudah tua baru aku rajin ke gereja. Rajin berdoa, tunggulah nanti saya sudah tua baru rajin berdoa. Segala sesuatu pergunakanlah waktu dengan baik. Dalam 1 Petrus 4 ayat 2, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini. Yaitu supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Waktu yang Tuhan percayakan bagi kita tidak tahu sampai usia berapa kita tinggal di dalam dunia ini. Lalu waktu yang sekarang kita nikmati ini adalah sisa hidup kita. Karena kita tidak tahu sampai kapan. Sisa waktu ini pergunakanlah dengan baik. Supaya tidak ada penyesalan di akhir hidup kita. Semua sudah pernah kita jalankan. Lalu begitu juga hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, lalu mempraktekkan firman Tuhan, tidak mengenal usia. Ketika kita mendengar, jadilah pelaku firman Tuhan. Dan dalam kehidupan kekristenan kita, waktu ini adalah waktu yang sangat singkat. Kita harus pergunakan dengan baik. Kita pergunakan untuk beribadah. Kita pergunakan untuk cari uang. Kita pergunakan untuk berbisnis. Kita pergunakan segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah katakan, di dalam dunia ini, di bawah kolong langit ini, segala sesuatu ada waktunya. Pergunakanlah waktu yang ada dengan baik. Sehingga semua hidup kita, semua yang kita rencanakan, semuanya bisa terrealisasi dengan baik. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, semakin kita mempergunakan waktu yang ada, semakin berhikmat. Ketika kita semakin memiliki hikmat Tuhan, kita tidak mau membuang waktu dengan sia-sia. Orang yang hidup dalam kebencian membuang-buang waktu. Orang yang hidup dalam kecemburuan, iri hati membuang-buang waktu. Dan orang yang selalu menyimpan kemarahan, dendam, dan benci juga melakukan sesuatu yang sia-sia. Hidup ini terlalu singkat kalau kita hanya mengingat kesalahan orang lain. Pergunakanlah waktu yang singkat ini dengan kita lebih hidup menjadi lebih baik. Berguna bagi orang lain, saling menguatkan, saling mendoakan. Karena waktu ini adalah waktu yang singkat. Pergunakan waktumu untuk beribadah, pergunakan waktumu untuk berjuang, pergunakan waktumu untuk terus mengasah karir, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan selalu memberi kekuatan kepada kita, untuk kita mampu mempergunakan waktu dengan baik. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, waktu ini begitu singkat dan cepat berlalu. Kami mau memakai waktu yang Kau beri, kami pertanggungjawabkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika banyak waktu-waktu yang sia-sia yang kami pergunakan. Tuhan tolonglah kami supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Kau beri. Kami ingin semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.